contoh dan teladan ku berikan kepadamu, agar ku lakukan seperti yang aku lakukan. Berbahagialah kamu yang melakukannya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, kita akan mendengarkan renungan harian yang akan mengisi hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 2. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di suatu ketika ada sepasang kekasih yang baru menikah membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah mereka harus menuliskan setiap kesalahan mereka masing-masing. Si istri menuliskan kesalahan yang diperbuat oleh si suami, dan juga si suami akan menuliskan kesalahan yang diperbuat oleh si istri sepanjang hari. Dan nantinya setelah makan malam, setiap daftar-daftar dari kesalahan yang diperbuat oleh mereka masing-masing akan dibacakan. Dan setelah dibacakan, salah seorang dari mereka yang paling banyak berbuat kesalahan akan meminta maaf kepada pasangannya yang lain. Kalau itu si suami yang paling banyak melakukan kesalahan, maka dia akan meminta maaf kepada istrinya atau sebaliknya. Tibalah hari pertama. Si istri langsung dengan sigap membuka catatannya dan langsung mengatakan kepada suaminya, apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan apa yang sudah kutuliskan tentang dirimu hari ini, tentang apa yang kau perbuat, apa kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan terlebih kepadaku. Ya, memang si istri langsung membaca apa yang dituliskan tentang si suaminya, yaitu kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh si suaminya. Ada itu tentang si suaminya tidur mengorok terlalu kuat, si suaminya asal meletakkan pakaiannya ketika dia berganti pakaian bekasnya gitu. Bahkan si suaminya dia anggap kurang romantis satu hari itu. Dituliskan di situ. Dipikir si istrinya ketika dia menuliskan itu bahwa nantinya hubungan mereka ke depan akan lebih baik. Lalu si istri memaksa si suaminya, apa yang telah kau tuliskan di catatanmu tentang diriku? Apa yang menurutmu kurang dariku? Cepat buka. Namun si suaminya menolak. Sampai beberapa menit kemudian, karena si istrinya terus merengek dan memaksa si suaminya untuk membuka catatannya, akhirnya si suami pun mengalah dan membuka catatannya. Dan si suaminya menunjukkan apa yang telah dia catatkan tentang istrinya itu. Ternyata catatan si suaminya kosong. Tidak ada apapun yang dituliskan di dalam bukunya. Satu titik pun tidak dituliskan. Lalu si istrinya bertanya, mengapa kamu tidak menuliskan? Apakah kamu tidak ingin hubungan kita ini lebih baik atau lebih romantis ke depan? Lalu si suaminya mengatakan, istriku, memang kamu memiliki banyak kekurangan, dan aku tahu itu. Tetapi ingatlah,
kasihku lebih besar kepadamu daripada kekurangan dan kesalahan yang telah engkau perbuat itu. Dan karena begitu besarnya kasihku itu, aku tidak sanggup menuliskan apapun di dalam catatan ini tentang kekurangan-kekurangan yang engkau perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih menutupi begitu banyak sekali dosa. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Seandainya Allah itu orang oknum yang suka menuliskan kekurangan-kekurangan kita, mengingat-ingat, membuat hitungan-hitungan, membuat daftar catatan tentang dosa-dosa yang kita telah perbuat mulai kita ada di dunia ini hingga saat ini, dan mungkin sampai kita berakhir dari dunia ini. Catatan-catatan tentang apakah yang mungkin akan dituliskan Allah tentang kita di situ. Bisa saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seandainya Allah memberikan catatan tentang daftar-daftar dosa itu kepada kita, dan kita disuruh membaca catatan itu, bisa saja kita malu, atau bisa saja kita merasa jijik dengan apa yang kita perbuat tentang diri kita itu sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah kasih Allah yang begitu luar biasa itu, bahwa Allah tidak mengingat kesalahan-kesalahan yang kita berbuat, tidak mengingat segala daftar dosa yang telah pernah kita lakukan di tengah-tengah dunia itu. Itu adalah karena begitu besarnya kasih Allah akan diri kita, sehingga Tuhan tidak mau mengingat-ingat, tidak ingin lagi mengingat-ingat segala sesuatu yang kita perbuat, terutama perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar ketetapan yang daripada Allah. Itulah sebabnya karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus agar kita berdamai dengan Allah, agar kita menjadi sesuatu yang kudus di hadapan Allah, menjadi baru di hadapan Allah, dan layak di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah sebuah pengalaman dari pemazmur, katakanlah itu Daud, yang merasakan dia dilepaskan oleh Allah dari beban-beban dia yang membebani dia sangat lama. Kita tahu bahwa Daud itu pernah melakukan dosa yang sangat besar. Namun setelah dia menyesali perbuatannya itu, dia mendapat jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahannya itu lagi. Sehingga dia begitu lega, sehingga dia begitu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan dia, untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik ke depan, yaitu bersama dengan Allah, meraih masa depannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita umat Tuhan yang ditebus oleh Kristus, bersyukurlah atas apa yang Allah perbuat bagi kita, yaitu Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan yang kita perbuat lagi. Karena begitu besar kasih-Nya, sehingga Kristus diberikan bagi kita, dan Tuhan tidak mau lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Yang kedua, yaitu kebahagiaan, yaitu ketika dosa tidak diperhitungkan. Itulah kebahagiaan pemazmur di sini. Saya rasa juga kebahagiaan kita adalah sama seperti yang dialami oleh pemazmur apabila kita diampuni dari segala perbuatan dan kesalahan kita. Kita tidak akan menjadi malu lagi. Kita tidak akan menjadi jijik lagi dengan diri kita sendiri ketika kita seandainya tadi diberikan daftar-daftar catatan tentang siapa diri kita sebenarnya. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Untuk itu apakah kita sekarang orang-orang yang berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah kita mengaku Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita? Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah orang-orang yang berbahagia di tengah-tengah kehidupannya, karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu adalah
apabila kita memberikan diri kita ditebus oleh Kristus. Kita rela memberikan diri kita ditebus oleh Kristus sehingga kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Kebahagiaan kita adalah Kristus telah menjadikan kita menjadi sahabat, bukan lagi menjadi seteru daripada Allah, tetapi menjadi sahabat daripada Kristus, sehingga apapun yang akan kita hadapi, kita bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi berjalan bersama Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah menjadi orang yang berbahagia, yang berjalan bersama Kristus, melewati begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Karena ke depan, masa depan kita masih sangat panjang, dan kita tidak tahu bagaimana menghadapi itu kalau hanya dengan mengandalkan teknologi pemikiran kita sendiri. Hanya bersama Kristuslah kita mampu berbahagia di zaman yang begitu rumit sekarang ini. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau yang memberikan kebahagiaan bagi kami. Karena Engkau mau menyerahkan Kristus sebagai pendamaian antara kami dengan Allah. Dan Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa kami lagi ya Tuhan. Itulah kebahagiaan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa ditawarkan oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu hanya bersumber dari Allah saja. Ya Allah, berkatilah hidup kami ini yang Engkau telah tebus, yang telah Engkau karuniakan kebahagiaan di dalam melewati segala problema di zaman sekarang ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Umat-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Anak-anak juga ya Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu. Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka ya Tuhan bersama Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan yang akan mereka hadapi. Berkatilah gereja-Mu dalam segala pelayanannya ya Tuhan, sehingga semuanya itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, lindungilah, jauhkan dari para pengacau yang hendak membuat kerusakan dan perpecahan di tengah-tengah bangsa kami ini. Serta Engkau yang melindungi bangsa kami ini dari kondisi alam yang tidak bersahabat akhir-akhir ini, yang memberkati cuaca ya Tuhan, sehingga proses kehidupan bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, Engkau yang menuntun mereka, yang menaruh hikmat bagi mereka, supaya mereka ya Tuhan dalam takut kepada Tuhan mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Serta lindungilah mereka ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Amin.